Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Berhubung banyak yang minta untuk secangkir kopi tarotnya dilanjutin dan udah lama sebenarnya diingetin untuk melanjutin acara tersebut. Kemarin minggu lalu maksudnya aku tuh membuat video mengenai update energi. Dan ada yang ingetin aku, Kak, itu kan kayak secangkir kopi tarot dulu gitu ya. Berarti kamu sudah ngikutin KTI dari dulu. Dan iya juga ya, mirip juga ya, kenapa nggak dilanjutin. Jadi ini aku akan melanjutkan acara atau program dari KTI, yaitu secangkir kopi tarot, di mana aku akan ngobrol santai sambil aku minum kopi. Di sini mungkin kamu nggak lihat, tapi aku sambil minum kopi, sambil baca tarot. Dan ini adalah energi kolektif yang aku ambil dan terima saat ini, di mana aku akan menjelaskan, dan bisa jadi ini adalah pesan-pesan yang mungkin perlu kalian dengar. Tetapi kalau kalian ngerasa nggak cocok ataupun tidak perlu, ya jangan dipaksakan ya. Jadi ini adalah readingan tidak mengacu atau tidak berlandaskan kepada sign atau zodiak tertentu, dan timeless, kapan saja. Kalau misalnya nggak sengaja ngelihat, ya bisa, mungkin ada pesan-pesan yang kalian butuhkan. Oke, ini adalah secangkir kopi tarot episode ke-8. Oke, Death and Rebirth. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian baru saja menemui akhir dari sesuatu atau mengakhiri satu cycle. Ini bisa juga kehilangan ya, masalah kehilangan hubungan seseorang, kerjaan, atau hal-hal lainnya. Tapi yang aku lihat di sini adalah satu akhir dari satu circle atau satu cycle, ataupun selesai satu babak atau satu bab gitu ya, buat beberapa dari kalian, di mana selama kalian bernafas, selama kalian hidup, ini bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kadang-kadang di saat kita menemui si akhir ini, kita banyak sekali punya ketakutan, kekecewaan, kesedihan, dan segala hal yang membuat kita terpuruk, ngerasa nggak nyaman, ngerasa sakit, kecewa, dan hal-hal seperti itu, yang membuat kita seperti melihat bahwa ini adalah akhir gitu ya, bahwa ini adalah akhir, gua nggak tahu besok gimana, gua nggak ngerti harus hidup bagaimana, dan ketakutan-ketakutan yang melanda. Ini juga berbicara mengenai transformasi ya. Apa yang harus kalian hentikan, apa yang harus kalian sudahi, yang mungkin selama ini tidak memberikan kesejahteraan, sukacita, kebahagiaan, keuntungan ataupun hal yang berguna lah buat kalian gitu loh. Ini bisa dari masalah cara kamu menghandle hubungan kamu, bagaimana kamu men-treat diri kamu, men-treat orang lain, bagaimana kamu melihat kehidupan kamu, diri kamu, dan apa yang kamu lakukan, dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang harus berganti, diganti, diubah. Hal yang lama ditinggalkan, dan hal yang baru ini yang sekarang harus kamu hadapi ya. Oke, Death and Rebirth. Buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu baru selesai kontrak, selesai menjalani satu hubungan percintaan dengan seseorang, ditinggal pergi, kehilangan kerja ya. The Wheel of Fortune. Ya, perubahan
Ya, dan ini aku rasa seperti memang sudah waktunya gitu. Dan waktunya kamu untuk bertemu dengan si akhir ini supaya kamu bisa melanjutkan ke next step-nya apa. Di depannya ada apa? Apa yang harus kalian lakukan? What next gitu. Dan yang aku lihat di sini, perubahan ini ya tergantung dari kalian melihatnya dari sisi mana, positif kah, negatif kah? Karena ya kalau kalian melihat dari negatif ya pastinya akan jadi negatif gitu ya. Dan apa yang kalian rasakan akan terkontaminasi dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau melihat dari segi yang positif dan melihat oh ya memang seharusnya gua mungkin sudah harusnya melepaskan bisnis ini atau pekerjaan ini atau bidang ini atau orang ini karena selama ini memang gua mempertahankan sesuatu yang mungkin tidak membuat gue berkembang, tidak membuat gue merasa baik, tidak membuat gue maju, nggak membuat gue bahagia, dan hal-hal lainnya yang biasanya pada umumnya manusia inginkan. Ya, bisa jadi di dalam hubungan kalian sudah nggak kerasan gitu ya. Tapi dikarenakan banyak hal yang mengekang ataupun menahan kalian ataupun ketakutan tersendiri juga bisa gitu ya. Itu membuat kamu takut. Tetapi di saat memang sesuatu harus diambil atau tidak ada di dalam kehidupan kamu atau pelajarannya sudah selesai, itu pasti dengan cara apapun, baik dengan cara yang halus-halus ataupun dengan cara paksa, itu akan lepas. Semua akan terjadi pada waktunya. Manusia hanya bisa berencana, semesta dan yang kuasa yang menentukan. Manusia hanya bisa berupaya dan berusaha dan berencana. Semesta hanya bisa tertawa ngelihatnya. Joke ya, bercanda. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak bisa melakukan banyak hal selain pasrah dan berserah. Dan percaya bahwa hal ini memang harus terjadi dikarenakan ada hal yang lebih baik. Dan selalu percaya itu gitu, karena kalian akan lebih ada satu semangat dan dorongan yang membuat kalian, oh ya nanti di depan ada sesuatu yang lebih baik buat aku, ada orang yang lebih baik buat aku, ada pekerjaan yang lebih baik buat aku, ada jalan yang lebih baik buat aku. Dan ini memang sudah kupertahankan dan memang nggak bisa dipertahankan lagi dan sudah harus dilepaskan, sudah harus diikhlaskan. Pelajaranku di situ sudah selesai dan waktunya aku maju ke depan. Dengan pasti. Two of Swords. Ya, masih bingung. Berusaha mengontrol pikiran-pikiran yang gak bagus. Berusaha mengontrol perasaan-perasaan. Berusaha mengendalikan diri. Ya, dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, kalian mungkin sedang bingung harus bagaimana. Tetapi yang aku lihat juga, kalian mungkin meratapi si akhir ini. Ya, si akhir ini kamu ratapi, kamu sedihin, kamu terpuruk dengan dia, kamu memeluk dia dan tidak ingin melepaskan dia. Dan banyak sekali ini hal-hal yang masuk ke dalam kepala kamu, otak kamu, pikiran kamu, yang membuat kamu tuh jadi tidak bisa melepaskan si tutup mata kamu dan melihat dengan legowo, dengan terbuka. Kenapa sih hal ini terjadi? Tapi aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kamu juga harus melihat gitu ya, mengerti juga. Kadang-kadang di saat kita berdoa, memohon sesuatu kepada semesta atau yang kuasa, dan jawabannya itu tidak selalu sesuai dengan wujud yang kita inginkan.
Kita nggak bisa nuntut. Jawabannya itu harus dengan cara A atau B atau C. Kamu ingin mengubah satu situasi dan kondisi. Pengen ini semua berubah. Gue pengen hubungan gue berubah. Gue pengen orang ini berubah. Gue pengen pekerjaan gue berubah. Gue pengen hidup gue berubah. Dan perubahan-perubahan yang kalian inginkan itu pastinya berlandaskan dengan sesuatu kondisi atau situasi yang kalian nggak pengen. Sehingga kalian mengharapkan satu perubahan. Untuk kamu menerima si perubahan ini, pastinya harus ada yang diambil, diakhiri, atau diselesaikan. Cuman mungkin hal ini tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Queen of Wands. Pengen bisa free, bisa punya kebahagiaan, ingin bisa berkreasi, ingin bisa bebas. Ini energi-energi dari Queen of Wands, penuh dengan kreativitas, menjalankan hal-hal yang ingin ataupun membuat kamu bahagia. Menjadi orang yang bahagia, bebas, lepas, tanpa beban. Merasakan satu kebahagiaan, melakukan apa yang gue pengen. Gue gak pengen dikontrol orang. Gue gak pengen diatur-atur orang. Gue gak pengen ada di bawah kendali orang. Gue pengen ngelakuin apapun yang gue pengen lakuin. Dan itu membuat gue happy. Gue pengen keadaan gue berubah. Nah, apa yang perlu kalian rubah? Berarti ada yang perlu kalian tinggalin. Pengen happy, sedangkan dalam hubungan kalian misalnya pasangannya banyak ngatur, kalian nggak boleh bebas, kalian banyak dikendalikan dalam macam-macam bentuk gitu ya, dan banyak hal-hal yang mungkin membuat kalian tidak bisa merasakan happiness ini di dalam hubungan kalian. Ya berarti kalau dia nggak mau berubah, orang ini tidak mau berubah, ya untuk mendapatkan perubahan itu, untuk mendapatkan kebebasan kamu, dan kamu bisa berekspresi sesuai dan dengan apa yang kamu inginkan, you need to end this, you need to finish this, you need to change it, gitu loh. Dan begitu juga dengan pekerjaan. Pekerjaan ini, gue gak suka bidang ini, gue gak suka ngelakuin ini. Gue gak bisa ngikutin aturan atau struktur atau sistem atau rule yang ada di sini. Dan gue gak ngerasa bahagia. Terus-terusan kalian ucapin, itu didengar. Oh, kamu gak suka ya? Gak suka ya, nak? Oke deh, aku lepasin ya kamu dari situ. Nah, begitu dilepasin, ada backup nggak? Ada rencana lain nggak? Karena apa? Keluh kesahmu, sadar maupun tidak sadar. Kamu mau akui atau tidak akui. Kamu mau sadari ataupun tidak sadari. Udah ya tadi udah. Itu didengar. Semesta ini tidak buta dan tidak tuli. Yang kuasa tidak buta dan tuli. Maha mengetahui, maha mengasihi dan mendengar. Makanya, kalau memohon sesuatu atau mengatakan sesuatu yang lengkap, jangan blunder. Jangan blunder, jangan bulet. Kalau orang Jawa bilang jangan bulet. Jangan blunder. Nggak tahu apa maunya, tapi maunya banyak gitu. Nggak tahu tapi tujuannya, tapi maunya banyak. Nah itu. Jadi apa sih yang perlu kamu tahu? Adalah tujuan kamu. Mau apa? Terus udah gitu, apa yang kamu lakukan untuk itu? Apakah sudah siap? Udah di set up? Udah ada rencana?
Karena ya biasanya saat kamu merasa satu ketidaksenangan akan segala hal deh, dengan apapun, itu akan mempengaruhi apa yang kamu lakukan, apa yang keluar tindakan kamu. Misalnya, kamu nggak kerja, maksudnya kamu nggak suka dengan pekerjaan kamu. Biasanya itu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan kamu. Karena kamu mengerjakan hal itu tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan hati yang bahagia, tidak dengan tulus, karena ada satu kepentingan, makanya gue harus kerja itu, jadi ya sudahlah gue kerjain aja. Akhirnya suka ngedumel. Tugas-tugasnya yang harus dilakuin juga nggak dilakuin dengan baik gitu ya. Ataupun jadinya punya masalah dengan bosnya lah, dengan teman sepekerjanya. Ini pun juga berhubungan dengan kalau misalnya kamu tidak menyukai misalnya hal yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan orang yang ada dalam hubungan kamu. Yang ada, kamu akan jadi kayak gampang emosi, gampang marah-marah, karena kamu gampang sedih, kamu jadi gampang berantem, gampang slack sama pasangan kamu, dan hal-hal yang ada di dalam hubungan itu pun jadi pahit. Saat pahit itu membuat kamu juga cara men-treat pasangan kamu dan hubungan ini pun jadi kurang baik gitu loh. Dan itu akan mengubah situasi dan kondisinya. Karena ya itu tadi, saat kamu merasakan satu ketidaksukaan, ketidaksenangan, ketidaksejahteraan, ketidaknyamanan, ini secara tidak langsung seperti affirmation gitu ya. Kamu ngomong itu terus gitu ya. Itu jadi doa. Doa yang kemudian terjadi. Karena apa? Like attract like. Klarifikasi yuk. Klarifikasi the wheel of fortune. Apa sih perubahannya yang terjadi? Karena ini Eight of Wands, shadow side, Six of Pentacles. Ya, kita lihat di sini. Kamu mungkin merasa stuck sebelumnya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa yang kamu inginkan. Kamu merasa kamu tidak bisa kemana-mana, kamu merasa terpenjara, ya. Dan kamu ingin bebas, kamu ingin maju, kamu ingin berkembang, kamu ingin segala sesuatunya berjalan lagi. Dan kamu inginkan satu keseimbangan, di mana kamu tidak menjadi orang yang melakukan saja, tetapi kamu juga merasa berhak untuk diterima, disayangi, dikasihi, baik itu juga mengenai masalah pekerjaan dan usaha. Apa yang kuberikan, apa yang kuusahakan, kulakukan, sesuai, seimbang dong. Dan mungkin kamu ketemu dengan satu jalan buntu gitu ya di belakang. Dan bisa jadi ini adalah hal yang ingin kamu lakukan. Mengakhiri sesuatu. Mengakhiri satu bab. Tetapi kamu masih belum tahu. Aku harus apa ya? Harus ngapain ya? Dan banyak sekali mungkin orang, informasi, ataupun hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kamu yang membuat kamu jadi takut, jadi ragu, gak berani, gak percaya. Kamu takut untuk mengakhiri ini. Padahal kamu pengen bebas. Padahal kamu pengen agar kehidupan kamu seimbang. Apa yang kamu dapat dengan apa yang kamu beri seimbang. Kamu menginginkan berkah, kamu inginkan hal yang kamu doakan, yang kamu minta, yang kamu harapkan terjadi.
Tapi di sini yang aku lihat, apakah kamu berani, mempunyai keberanian dan kemauan untuk merubah hal-hal yang perlu diubah, untuk mengakhiri hal yang perlu diakhiri, hal yang perlu kamu tinggalkan untuk bisa mendapatkan ini, keadilan, keseimbangan, harmoni, ya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini kamu ingin satu perubahan di dalam hidup kamu, dalam pekerjaan kamu. Dan kamu mungkin sudah bosan dengan situasi, tempat, atau lingkungan yang ada saat ini. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau kamu nggak punya satu kemauan yang besar, satu keinginan yang besar, satu tekad yang bulat, ya susah untuk dicapai. Karena yang aku lihat di sini, hal ini butuh untuk kamu memberanikan diri. Move on, maju ke depan. Maju ke depan, meninggalkan apa yang sudah di belakang, dan berani menerima dan menjalani perubahan-perubahan yang memang kamu butuhkan, yang bisa memberikan kamu pengetahuan, ilmu, ya, pengalaman, dan memberikan banyak hal gitu loh dalam kehidupan kamu. Queen of Wands, Sun card in reverse. Iya, di dalam kehidupan dan situasi kamu tidak menemukan kebahagiaan itu. Mungkin juga ini aku lihat sebagai situasi kamu tidak membuat kamu happy lagi. Tidak membuat nggak ada fun-nya lagi. Membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih saja. King of Swords. Kurang strategi, tidak berani speak up, tidak berani bicara, dan ya kamu terlalu terbawa emosi. Itu salah satu yang aku dengar ya. Maksudnya terlalu membiarkan emosi kamu take control. Dan kadang-kadang kita harus menyeimbangkan itu gitu ya. Supaya kita juga bisa melihat jalan di depan kita dengan lebih memakai logika, melihat kenyataan, sesuatu yang real gitu ya, tidak halu, jangan baperan gitu. Karena kalau itu mempengaruhi pikiran kamunya jadi susah untuk berpikir dengan tenang. Kamunya jadi susah untuk ngatur strategi, ngatur rencana, ngatur jalan yang di depan kamu gitu ya. Ten of Wands, dalam keadaan terbalik. Di sini aku lihat buat beberapa dari kamu sudah lelah dan capek. Memikul segala beban, tanggung jawab yang selama ini kamu bawa. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, hal-hal ini membebani kamu dan banyak hal-hal yang bukan merupakan beban kamu, yang kamu pikul. Mungkin ini beban dari teman kamu atau keluarga kamu ataupun pasangan kamu yang dilimpahkan ke kamu dan menuntut kamu untuk bisa menyelesaikannya atau bisa ngegendong itu gitu. Padahal kamu udah punya beban yang banyak gitu ya. Punya beban yang banyak terus taruh lagi beban gitu ya sama orang lain. Ya jalan kamu makin berat dan kamu nggak nyampe-nyampe ataupun kamu jadi susah jalan. Dan apa hal-hal ataupun beban-beban ataupun isi bagasi yang sudah perlu kamu tinggalkan atau kamu lempar. Karena yang aku lihat di sini juga termasuk hal tersebut gitu ya. Ada hal-hal yang sudah harus kamu tinggalkan di belakang untuk bisa kamu maju ke depan. Karena ada hal-hal yang sudah
expired. Udah waktunya kamu tinggalin, kamu kubur, atau kamu buang di tempat sampah, bukan kamu bawa-bawa terus. Karena kalau hal itu dibawa-bawa terus, kamunya ya jadi makin berat. Dan hal ini otomatis mempengaruhi kamu. Karena itu masih nempel-nempel dan kamu biarin nempel. Kamu biarin itu melekat terus. Itu ada terus dalam bagasi kamu, itu ada terus di dalam gembolan kamu gitu loh. Padahal hal itu udah harusnya kamu lempar ke belakang, udah kamu buang di pinggir jalan gitu ya. Itu harus dilihat. Oke. Kita lihat oracle-nya. Apa sih pesan untuk kalian? Di Secangkir Kopi Tarot episode ke-8 ini. Vanessa, to make your decision, ask yourself, which way bring me closer to my divine purpose? Which way takes me away from it? Untuk memutuskan atau mengambil keputusan yang akan kamu ambil ini, tanyakan kepada diri kamu, mana sih yang membawa aku lebih dekat kepada tujuan hidupku, atau ya kebahagiaan ya, atau sesuatu yang positif, dan mana yang membawa aku menjauh dari itu. Yang pastinya orang gak ada yang pengen hidupnya jadi buruk, jadi susah, jadi sengsara, jadi negatif, umumnya. Nah, keadaan kamu yang sekarang ini memberikan kamu pilihan. Dalam menentukan pilihan itu, kamu harus tanya ini ke diri kamu. Mana sih yang bikin gue ke sesuatu yang lebih baik, ke sesuatu yang lebih positif, dan sesuatu yang mendekatkan gue sama hal-hal yang pengen gue inginin, dengan hal-hal yang gue impikan dan doakan dan cita-citakan. Dan mana yang mengambil diri gue menjauh dari itu. Nah, di sini bisa membantu kamu dalam menentukan tindakan yang akan kamu ambil atau hal yang harus kamu lakukan, ya. Karena yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu berarti sedang ada di dalam perpecahan jalan di mana kamu melihat apa yang harus gue lakukan. Tetapi yang aku lihat di sini, dikarenakan kartu-kartunya ini yang keluar, aku melihat di sini kalian memiliki satu pilihan untuk mengakhiri sesuatu. Mengakhiri satu keadaan, kondisi, pekerjaan, hubungan, dan juga kebiasaan-kebiasaan, cara pandang dan berpikir, cara-cara kalian yang kalian lakukan di dalam kehidupan kalian yang perlu dihentikan, ditinggalkan, diselesaikan gitu loh. Aku melihat ada pilihan itu. Oke, ada lagi pesannya kah? Coba satu kali lagi. Oceana, take action. Ambil langkah dan tindakan. You are in touch with your truth in this situation. Kamu tahu kebenaran apa kok yang kamu pengen. Kamu tahu kebenaran yang ada di dalam diri kamu. Makanya kamu ngelihat pilihan ini. Makanya kamu mulai muncul pikiran-pikiran ini dan kamu sedang observe kalau yang aku lihat di sini, dan kamu mengetahui kebenaran yang ada di dalam diri kamu sebenarnya. And you need to trust your gut. Kamu harus mempercayai insting kamu, ya, kata hati kamu, and lovingly assert yourself. Dan melakukan itu ya dengan penuh kasih, justru terhadap dirimu sendiri. Karena apa? Kita ini masing-masing lahir ke dalam kehidupan ini dengan tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Ya, kadang-kadang di jalan kita merasa harus mengorbankan diri kita
mengenyampingkan diri kita, mengabaikan kepentingan kita, dan memberikan hal itu untuk orang lain, padahal dalam situasi yang membuat kita tidak sejahtera. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing terhadap dirinya. Itu yang aku lihat di sini pesannya. Dan mungkin hal-hal ini yang sedang ada di dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu, atau dalam situasi kondisi kamu, di mana mungkin kamu banyak berkorban, banyak mengabaikan dirimu, kebahagiaanmu, dan kesejahteraanmu demi sesuatu atau orang lain. Mudah-mudahan kamu ngerti, dan mudah-mudahan message di dalam readingan ini bisa diterima dengan baik dan diproses dengan baik dan dimengerti dan difahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku selalu doakan yang terbaik untuk kalian semua. Sampaikan salam kepada orang terkasih kalian. Namaste.